Sebetulnya pihak Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim terkait 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan ini. Oke, apa aja Yang tuh, Pak? pertama adalah menjawab pertanyaan tentang coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait dengan pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kita tidak berbincang tentang pidana berupa pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi kita bicara tentang seseorang yaitu PS yang ditersangkakan sudah melakukan bahkan menjadi otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban. Jadi itu pertama, hal yang pertama yang harus ditunjukkan kepada hakim. Yang kedua, sekiranya pihak Polda Jabar bisa menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang tadi saya sebut, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti sebelum sekali lagi PS ditetapkan sebagai tersangka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misalnya, kalau polisi melakukan penggeledahan ke rumah lalu menyita motor milik PS, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan mana surat penggeledahannya dan mana surat penyitaannya. Karena itulah syarat bagi sebuah proses pencarian alat bukti yang sifatnya legal. Nah, sayang beribu saya, dari luar sidang, dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal ini tadi. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas, saya khawatir bahwa Polda Jabar nantinya barangkali hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah penersangkaan yang tidak sah. Kalau itu yang ternyata nanti menjadi penetapan hakim, maka sesudah PS akan bebas. Oke. Nah, berhubung kemarin ditunda karena Polda Jabar tidak hadir, seperti apa? Apakah memang ini tidak siap Polda Jabar dengan ketiga bukti tersebut gitu, Pak? Atau seperti apa peluangnya untuk menang dan seperti apa menang untuk polisi dan Peggy sendiri? Barangkali Polda Jabar bersiasat ya, berstrategi bahwa dengan tidak hadir pada sesi persidangan yang pertama, mungkin Polda Jabar berharap bahwa dari kejaksaan sudah langsung mengeluarkan P21, artinya berkas yang sudah disampaikan itu lengkap, sehingga PS bisa berlanjut ke persidangan dan pra peradilan tidak lagi diperlukan. Tetapi ternyata kejaksaan justru mengatakan berkas yang disampaikan oleh Polri belumlah lengkap, baik terkait formil maupun material. Nah, penilaian dari kejaksaan bahwa belum lengkap baik secara formil maupun material menunjukkan kepada kita semua bahwa satu, ada problem terkait dengan administrasi penyidikan. Itu terkait aspek formil. Jadi ketika kejaksaan mengatakan ini bermasalah, ini kekurangan pada aspek formil, maka fokusnya adalah administrasi penyidikan. Yang kedua, ketika kejaksaan mengatakan ini belum lengkap secara material, maka itu bermakna bahwa memang belum tersedia minimal 2 alat bukti untuk membuktikan bahwa PS adalah pelaku, bahkan merupakan otak dari pembunuhan berencana dan ruda paksa. Lengkap sudah, belum lengkap secara administrasi penyidikan dan belum lengkap terkait dengan alat bukti. Itulah penjelasan mengapa kejaksaan mengembalikan berkas kepada Polda Jabar. Nah, dengan hal itu ya Pak, dikembalikannya berkas dan tidak hadirnya Polda Jabar ini. Artinya, saya lanjut sedikit. Artinya berkas yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar ke kejaksaan memang masih mentah, betul-betul mentah. Ketika Polda Jabar sudah terlanjur memajang PS di hadapan media, terlihat mukanya, tidak lagi pakai inisial tapi disebut namanya, diperlihatkan ijazahnya segala macam, ternyata anti klimaks. Kejaksaan justru mengatakan berkas Polda Jabar, kerja Polda Jabar belum lengkap baik terkait formil maupun material. Oke. Nah, dari Bapak sendiri, menurut radar Bapak gitu ya, perkiraan kira-kira akan seperti apa nanti pra peradilan lebih? Apakah dimenangkan oleh polisi dan akhirnya Peggy dilanjut atau seperti apa, Pak? Saya was-was betul ya, bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar.
Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga karena Polda Jabar, dugaan saya gagal meyakinkan hakim, Polda Jabar perkiraan saya tidak bisa meyakinkan hakim terkait 3 hal itu tadi, maka hitung-hitungan di atas kertas sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra peradilan nanti. Oke, tapi berhubung dengan kemungkinan besarnya Peggy akan bebas gitu ya Pak. Kemarin diperiksa nih soal psikologisnya Peggy dan sebagainya. Itu diperlukan Pak? Atau seperti apa menurut Bapak? Begini, saya yakin bahwa kolega saya yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap PS adalah kolega yang cerdas dan berintegritas. Tetapi saya khawatir bahwa hasil pemeriksaan tersebut yang kemudian disalahgunakan sedemikian rupa oleh otoritas penegakan hukum. Jadi, saya bayangkan bahwa Polda Jabar akan menyampaikan kepada hakim, berarti secara tidak langsung menyampaikan kepada kita semua bahwa PS ini memang manusia pembohong, manusia manipulatif, yang bodohnya tidak alang kepalang, bahkan seolah-olah dia adalah ahli neraka, jahanam sejahanam-jahanamnya jahanam, seolah-olah seperti itu. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Seorang terdakwa divonis bersalah atau tidak bersalah bukan berdasarkan kepribadiannya, bukan berdasarkan kecerdasannya. Jadi anggaplah Polda Jabar memiliki 1000 halaman kertas yang isinya adalah jutaan kata sifat tentang kepribadian PS yang serba buruk. Tapi betapapun PS dipotret memiliki kepribadian sangat buruk, namun seandainya nanti perilakunya tidak terbukti, maka PS bebas. Jadi sekali lagi, vonis apakah seorang terdakwa, dalam hal ini PS, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, bukan karena kepribadiannya yang buruk, bukan karena kecerdasan yang rendah. Dia divonis bersalah kalau perilakunya terbukti. Dia divonis tidak bersalah kalau perilakunya tidak terbukti. Nah, pemeriksaan psikologis sudah barang tentu tidak sampai pada titik perilaku itu, hanya sebatas memotret kepribadian dan kecerdasan PS. Artinya hasil dari pemeriksaan psikologisnya yang katanya. Karena itu saya khawatir bahwa penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologis dalam situasi hukum semacam ini seolah-olah dipakai hasil pemeriksaan itu untuk 2 hal. Pertama, untuk memunculkan efek tekanan secara psikis kepada PS, dan yang kedua, untuk membangun sebuah framing yang keliru di masyarakat bahwa PS memang sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya karena memiliki kepribadian yang sangat-sangat buruk. Mari kita insafi sekali lagi, putusan majelis hakim apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya perilakunya, bukan kepribadiannya, bukan kecerdasannya. Saya ulangi secara lebih sederhana. Anggaplah PS dipotret sebagai manusia dengan serbaneka kata sifat yang buruk, kepribadiannya sangat buruk. Tapi kalau ternyata tidak terbukti dia melakukan pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka bebas. Tapi sebaliknya, betapapun seorang terdakwa dipotret dengan kepribadian yang sangat-sangat positif, tapi ternyata terbukti melakukan pidana, maka vonisnya akan bersalah. Artinya untuk mempengaruhi keputusan hakim pun tidak terlalu berdampak ya Pak? Mudah-mudahan hakim dan kita semua tidak tergelincir menganggap bahwa PS pasti seorang pelaku hanya bermodalkan pada kepribadian dan kecerdasan. Oke. Pak, ini kan kasus sudah lama tapi tidak ada yang dipublish gitu ya hasil pemeriksaan DNA atau Bukan tidak dipublish, memang sidik tidak jari dilakukan. dan sebagainya. Memang tidak dilakukan. Memang tidak dilakukan. Saya kebetulan sudah membaca berkas lengkap, dan saya tidak melihat satupun ada uji DNA terhadap sperma, barangkali juga pada darah yang konon ada pada senjata. Tidak ada uji DNA, jadi kita tidak tahu sesungguhnya itu sperma siapa misalnya. Tambah lagi, dalam laporan Rudiana tertulis bahwa kedua korban itu ditusuk. Itu laporan Rudiana.
Tapi begitu saya baca hasil otopsi, dengan kata lain begitu saya baca visum e repertum, pada tubuh almarhum Eki tidak ada trauma tajam, termasuk berupa tusukan. Yang ada adalah trauma tumpul. Sementara pada almarhumah Vina yang saya baca memang ada trauma tumpul dan trauma tajam. Di mana posisi trauma tajam? Ada di punggung telapak tangan dan ada di daerah pipi. Pertanyaan, dengan hasil otopsi seperti itu, dari mana gerangan Rudiana mendapatkan ide, bisa berimajinasi bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di TKP? Ini hal yang semestinya patut didalami oleh kepolisian. Karena kalau tidak, akan terkesan bahwa Rudiana telah membuat laporan palsu. Itu akan menyasar pada masalah etik dan itu akan mengena ke aspek pidana. Pasal 220 KUHP. Ini yang sepatutnya didalami oleh pihak kepolisian. Oke. Ini kan pihak kepolisian tidak ada yang menjawab atau mengkonfirmasi soal DNA dan sidik jari ini apa? Menurut Bapak sendiri seperti apa jadinya kepolisian ini dengan tidak mempublish itu? Kapolri dengan lapang dada sebetulnya sudah membuat testimoni bahwa ternyata kerja-kerja saintifik pada tahun 2016 amat sangat tidak memadai, dan pernyataan Kapolri itu sebetulnya segendang sepenarian dengan usulan saya bahwa di tahun 2024 ini Polda Jabar jangan mencari-cari DPO, tapi berfokus saja pada eksaminasi ke titik hulu, yaitu mereview ulang seberapa jauh kerja-kerja saintifik sudah dilakukan pada tahun 2016. Yang sayangnya tampaknya Polda Jabar tetap memilih untuk tutup buku terkait 2016 dan fokus mencari-cari DPO. Oke. Bapak, ini kita kembali lagi ke tes psikologi sedikit ya. Ya. Berarti menurut Bapak sendiri apa ya tujuan untuk pihak polisi melakukan tes Tadi psikologinya? sudah saya jawab. Ya, itu berarti arahnya lebih kepada kecurigaan. Pertama, pemeriksaannya silakan saja. Saya orang yang tidak mengharamkan pemeriksaan psikologis terhadap seorang tersangka pidana, tidak. Asalkan tujuannya jelas. Namun saya khawatir bahwa pada kebanyakan kasus hasil pemeriksaan psikologis itu yang disalahgunakan Oh, oke. untuk memberikan efek tekanan psikologis terhadap tersangka atau terdakwa, dan juga untuk membangun framing yang keliru tentang diri tersangka bahwa seolah-olah karena kepribadiannya buruk maka pasti dia melakukan pidana, padahal tidak demikian. Kepribadian boleh saja buruk tapi belum tentu seseorang melakukan tindak pidana. Oke, Pak, satu lagi, gimana nih pendapat Bapak soal terpidana yang mereka mengakunya tidak melakukan hal itu? Bagi saya, Tidak sejak awal saya katakan barang yang paling potensial merusak penegakan hukum, barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan fakta adalah keterangan, baik itu keterangan dari saksi maupun keterangan dari terduga atau tersangka atau terdakwa. Kenapa psikologi forensik menyimpulkan sedemikian ekstrim? Ya karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Itu sebabnya Polri lagi-lagi jangan terlalu memforsir diri, menghabiskan waktu dan stamina untuk mengubar keterangan, apalagi memaksa agar terperiksa menyampaikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik. Bukan berdasarkan fakta, tapi berfokuslah pada kerja-kerja saintifik. Buka CCTV-nya, lakukan uji DNA, dan kerja-kerja saintifik lainnya. Berarti tidak perlu ya Pak untuk terlalu berfokus kepada para terpidana yang sudah ditetapkan, kan mereka mengajukan PK, mereka mengaku tidak bersalah. Berarti memang menurut Bapak gitu sebagai ahli forensik tidak perlu untuk ditelisik lebih dalam. Justru saya khawatir kalaulah ternyata pra-peradilan memutus bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah, ini justru membuka ruang bagi dilakukannya PK, peninjauan kembali, yang akan mengubah 180 derajat nasib para terpidana yang sudah terlanjur masuk dalam penjara. Oke. Oke.